Setelah Belanda, Indonesia mengalami penjajahan oleh Jepang. Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 hingga 1940 selama Perang Dunia II. Ketika Jepang mulai menguasai Asia Tenggara, mereka mengusir Belanda dari Indonesia pada Maret 1942. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia, baik dalam segi militer, sosial maupun ekonomi. Pada awalnya banyak rakyat Indonesia berharap kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari kekejaman kolonial Belanda, karena Jepang datang dengan slogan Asia untuk Asia. Mereka berjanji membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun ternyata Jepang menjalankan kekuasaan dengan cara yang keras dan represif, bahkan lebih kejam dibanding Belanda. Selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia diwajibkan bekerja untuk mendukung usaha perang Jepang melalui sistem kerja paksa yang disebut Romusha. Ribuan rakyat dipaksa bekerja di proyek-proyek militer, termasuk pembangunan areal kereta api, jalan, dan fasilitas militer. Kondisi kerja sangat berat dan minim perbekalan menyebabkan banyak yang meninggal dunia. Selain itu, Jepang juga menyita hasil pertanian dan kebutuhan pokok rakyat untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Penduduk mengalami kekurangan pangan dan kelaparan melanda banyak daerah. Jepang pun mengontrol informasi dengan ketat, melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Namun, meskipun pendudukan Jepang keras, ada beberapa hal yang membawa dampak positif bagi pergerakan nasional. Jepang melatih pemuda Indonesia dalam bidang militer dan politik. Jepang juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk bergerak di bawah pengawasan ketat. Mereka diberi kesempatan untuk mengorganisir rakyat, yang kemudian menjadi model penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945 akibat kekalahan dalam Perang Dunia II, Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam banyak hal, pendudukan Jepang dianggap lebih kejam daripada penjajahan Belanda, meskipun keduanya sama-sama menindas rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendudukan Jepang dikenal lebih kejam dibandingkan penjajahan Belanda. 1. Kerja paksa Romusha. Yang brutal Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha. Ratusan ribu rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dipaksa bekerja dalam proyek-proyek militer Jepang di berbagai tempat, seperti pembuatan areal kereta api, jalan, jembatan, dan instalasi militer lainnya. Para pekerja ini bekerja dalam kondisi yang sangat keras, kurang makanan, minim perbekalan, dan tanpa upah yang layak. Banyak yang menderita kelaparan, penyakit, dan meninggal dunia karena kelelahan. 2. Eksploitasi pangan dan kelaparan yang meluas. Jepang menyita hasil pertanian rakyat untuk kebutuhan perang mereka. Padi, jagung, sayuran, dan bahan pangan lainnya diambil secara paksa, membuat rakyat Indonesia kekurangan makanan. Kondisi ini menyebabkan kelaparan meluas di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan menjadi semakin buruk karena bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang. 3. Penindasan fisik dan penyiksaan. Selama pendudukan Jepang, penyiksaan fisik, kekerasan, dan hukuman berat menjadi hal biasa. Tentara Jepang dikenal sangat disiplin dan menerapkan aturan yang sangat keras dengan hukuman fisik yang sadis bagi mereka yang dianggap melanggar aturan. Banyak yang dipukul, dicambuk, bahkan dieksekusi tanpa proses hukum yang adil. 4. Eksploitasi seksual melalui Jugun Ianfu. Jepang juga melakukan eksploitasi seksual terhadap banyak perempuan Indonesia melalui praktik yang disebut Jugun Ianfu atau perempuan penghibur. Perempuan-perempuan ini, banyak di antaranya remaja, dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil militer Jepang dan mengalami pelecehan serta kekerasan seksual yang sangat mengerikan. 5. Kontrol ketat terhadap informasi dan propaganda. Jepang memberlakukan kontrol ketat atas informasi dan menekan budaya serta bahasa yang dianggap asing. Bahasa Belanda dilarang,
dan rakyat dipaksa menggunakan bahasa Jepang. Selain itu, Jepang menerapkan propaganda Asia untuk Asia dengan keras yang bertujuan membentuk pandangan anti-Barat dan mempromosikan dominasi Jepang di Asia. 6. Pelatihan militer yang memaksa banyak pemuda Indonesia yang dipaksa mengikuti pelatihan militer seperti menjadi anggota Heiho, prajurit pembantu, dan PETA, pembela tanah air, dengan dalih bahwa mereka akan dibantu untuk melawan kekuatan kolonial Barat. Meskipun beberapa pemuda ini kemudian mendapat pengetahuan militer yang berguna untuk perlawanan setelah kemerdekaan, pada masa pendudukan mereka dipaksa bekerja keras di bawah pengawasan ketat. 7. Eksploitasi dan penyiksaan ekonomi Jepang menguras sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perangnya, termasuk minyak, karet, dan bahan-bahan tambang. Hal ini merusak perekonomian rakyat dan membuat kondisi sosial semakin memburuk karena kebutuhan dasar rakyat Indonesia tidak terpenuhi. Meskipun Jepang hanya menduduki Indonesia selama sekitar 3,5 tahun, 1942 dan 1945, banyak rakyat Indonesia yang merasa bahwa pendudukan ini lebih kejam daripada penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 3 abad. Namun di sisi lain ada dampak jangka panjang yang tidak disengaja dari pendudukan Jepang. Jepang melatih rakyat Indonesia dalam bidang militer dan memberi ruang bagi pemimpin nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Hal ini menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu di akhir Perang Dunia II. Selama pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945, Jepang melakukan berbagai tindakan yang berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar, beberapa bersifat negatif dan represif, sementara yang lain tanpa sengaja membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tindakan-tindakan utama yang dilakukan Jepang selama masa penjajahannya. 1. Pengerahan kerja paksa atau Romusha Jepang menerapkan kerja paksa melalui sistem Romusha, di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk proyek-proyek militer Jepang tanpa upah dan dalam kondisi yang sangat berat. Ratusan ribu orang dikerahkan untuk membangun infrastruktur militer seperti jalan, rel kereta, lapangan udara, dan benteng pertahanan. Banyak yang meninggal akibat kelaparan, kelelahan, dan penyakit selama menjalani kerja paksa ini. Catatan samping. 2. Eksploitasi hasil pertanian dan kekurangan pangan Jepang mengambil hasil pertanian rakyat Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka, sehingga masyarakat mengalami kekurangan pangan. Bahan pokok seperti beras, jagung, minyak, dan karet disita dan dikirim ke Jepang. Hal ini menyebabkan kelaparan yang meluas, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Jepang bahkan mengubah pola tanam untuk mendukung kebutuhan militer mereka yang mengakibatkan krisis pangan di banyak daerah. 3. Mobilisasi pemuda melalui pelatihan militer Jepang membentuk organisasi militer bagi pemuda Indonesia seperti Heiho dan PETA, pembela tanah air. Para pemuda dilatih untuk menjadi tentara cadangan yang bisa digunakan jika dibutuhkan untuk menghadapi sekutu. Meskipun Jepang awalnya melatih mereka untuk kepentingan militer Jepang, pengalaman ini kemudian menjadi bekal penting bagi pemuda Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang kalah. 4. Eksploitasi seksual melalui Jugun Ianfu. Selama pendudukan, Jepang memaksa banyak perempuan Indonesia menjadi Jugun Ianfu atau perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Perempuan-perempuan ini ditempatkan di rumah-rumah bordil militer dan sering mengalami pelecehan seksual dan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Praktik ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya. 5. Kontrol dan sensor ketat terhadap informasi Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Seluruh media, termasuk radio, koran, dan selebaran, diawasi secara ketat oleh Jepang untuk menyebarkan propaganda mereka. Rakyat dipaksa menerima ideologi Hakko Ichiu atau Asia Timur Raya
yang bertujuan untuk mengukuhkan dominasi Jepang di Asia. Berbagai peringatan anti-Barat juga disebarluaskan untuk menanamkan kebencian terhadap negara-negara Barat, terutama Belanda dan sekutu mereka. 6. Pembentukan organisasi sosial dan kepemudaan. Jepang membentuk berbagai organisasi sosial, kepemudaan dan militer untuk mengendalikan rakyat Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk membela Jepang jika dibutuhkan. Beberapa organisasi tersebut adalah Sainendan, organisasi pemuda yang dilatih secara semi-militer untuk membantu Jepang. Keibodan, organisasi paramiliter yang bertugas menjaga keamanan di dalam negeri. Fujinkai, organisasi perempuan yang membantu Jepang dalam pekerjaan sosial dan logistik. Gakukotai, organisasi pelajar yang berfungsi sebagai tenaga pendukung untuk kegiatan militer. 7. Pengambilan dan eksploitasi sumber daya alam Jepang menguras sumber daya alam Indonesia untuk mendukung keperluan perang mereka, terutama minyak bumi, karet, batu bara, dan timah. Hal ini merusak ekonomi rakyat karena berbagai komoditas penting diekspor ke Jepang, menyebabkan krisis ekonomi di tanah air. Banyak lahan pertanian diubah menjadi perkebunan yang menghasilkan komoditas untuk Jepang, mengurangi pasokan makanan di dalam negeri. 8. Penghapusan budaya Barat dan penguatan budaya Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat di Indonesia dengan melarang penggunaan bahasa dan pakaian Barat, serta memperkenalkan budaya Jepang. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan lagu-lagu kebangsaan Jepang seperti Kimigayo dipaksakan di tempat umum. Hal ini dimaksudkan untuk membuat rakyat Indonesia lebih loyal terhadap kekaisaran Jepang dan budaya mereka. 9. Propaganda kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mencegah pemberontakan, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Menjelang akhir pendudukan, Jepang membentuk berbagai badan persiapan kemerdekaan seperti BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas merumuskan dasar dan sistem pemerintahan Indonesia merdeka. 10. Meninggalkan dampak yang tak disengaja dalam persiapan kemerdekaan. Meski Jepang memiliki niat utama untuk memanfaatkan Indonesia dalam perang, tanpa disadari mereka memberikan peluang bagi tokoh-tokoh nasional untuk mulai mengorganisir diri. Jepang mengizinkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk berinteraksi dengan rakyat melalui organisasi yang dibentuk Jepang. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk membangkitkan semangat kebangsaan rakyat, mengorganisir dukungan rakyat, dan mempersiapkan kemerdekaan. Jepang berhenti menjajah Indonesia karena kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1945, situasi perang bagi Jepang memburuk secara drastis, terutama setelah pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mulai mendesak Jepang di berbagai medan perang di Asia dan Pasifik. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan Jepang mengakhiri pendudukannya di Indonesia. 1. Kekalahan Jepang di berbagai medan perang pada akhir 1944 dan awal 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan besar dalam Perang Pasifik. Pulau-pulau yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai direbut oleh sekutu, dan kekuatan militer Jepang melemah secara signifikan. Keadaan ini membuat Jepang kehilangan akses ke wilayah-wilayah kaya sumber daya yang selama ini mereka manfaatkan, termasuk Indonesia. 2. Penurunan sumber daya dan ekonomi Jepang. Selama perang, Jepang mengandalkan sumber daya alam dari wilayah jajahannya, termasuk minyak, karet, dan bahan tambang dari Indonesia. Namun, dengan banyaknya kekalahan dan penutupan jalur distribusi, Jepang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan militer dan industrinya. Sumber daya di Indonesia juga tidak lagi memadai karena eksploitasi besar-besaran.
Hal ini melemahkan perekonomian Jepang dan menurunkan daya tahan militer mereka. 3. Penyerangan sekutu dan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Titik balik terjadi ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota penting Jepang, yaitu Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Bom atom tersebut menyebabkan kehancuran yang dahsyat dan ribuan korban jiwa, serta menciptakan dampak psikologis yang besar di Jepang. Setelah serangan ini, Jepang tidak lagi memiliki pilihan selain menyerah kepada sekutu, karena kekuatan militer dan ekonomi mereka hampir hancur total. 4. Deklarasi Potsdam dan Ultimatum. Sekutu sebelumnya, pada Juli 1945, Sekutu telah mengeluarkan deklarasi Potsdam yang isinya adalah ultimatum kepada Jepang agar menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran total. Setelah bom atom dan situasi perang yang kian memburuk, Jepang akhirnya menerima ultimatum tersebut dan menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 yang dikenal sebagai Hari Viji, Victory over Japan. 5. Perlawanan dan ketidakpuasan rakyat di wilayah pendudukan di berbagai wilayah yang diduduki, termasuk Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kekejaman dan eksploitasi Jepang. Perlawanan kecil-kecilan dan ketegangan sosial meningkat, sehingga semakin sulit bagi Jepang untuk mempertahankan kendali di daerah-daerah tersebut. Di Indonesia, para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta telah berhasil membangun kesadaran kebangsaan rakyat, dan Jepang khawatir akan pemberontakan besar jika terus menekan rakyat. 6. Janji kemerdekaan yang tak terrealisasi dan situasi politik di Indonesia. Menjelang kekalahannya, Jepang mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat. Namun janji ini terlambat dan tidak sepenuhnya dipercaya oleh rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memanfaatkan momen kekosongan kekuasaan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bab 2. Penyerahan kekuasaan dengan kekalahan Jepang pada Agustus 1945, mereka menarik semua pasukannya dari wilayah-wilayah jajahan, termasuk Indonesia. Kekalahan ini membuat Jepang secara resmi mengakhiri kekuasaan militernya di Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Indonesia. Jepang menandatangani surat penyerahan tanpa syarat kepada sekutu pada 2 September 1945. Pada saat itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan mulai berjuang mempertahankannya dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memproklamasikan kemerdekaannya.